Oke, sekarang saya ke Pak Ito. Pak Ito, tadi sempat juga dibahas di sini bahwa memang pasti kuasa hukum Saka Tatal ini berupaya untuk mendapatkan 8 bukti baru. Tapi di sini menarik bahwa Bang Reza mengatakan mereka sebenarnya bisa mendapatkan lebih jikalau diberikan akses, contohnya adalah samurai. Bagaimana kemudian ada cross check pembanding juga, kuasa hukum harus melihat ini samurai benarkah yang digunakan untuk menghabisi Eki dan juga Vina. Seperti apa Pak Ito? Mungkin tidak pihak dari kepolisian membuka akses untuk itu? Begini Mbak, pertama kita sepakati dulu, PK ini kan untuk mencari keadilan dan kebenaran bagi dua belah pihak tentunya, baik bagi korban maupun para terpidana termasuk Saka Tatal. Kemudian sudah dilakukan upaya hukum yang dilakukan oleh penasihat hukumnya, yaitu menghadirkan bukti-bukti tambahan. Ya tentunya di sini kan bukti sekunder ya, karena ini sudah 8 tahun yang lalu. Jadi mungkin ini pun akan menjadi pertimbangan hakim apakah bisa dipakai atau tidak. Kemudian kalau dikatakan tadi harus melihat barang-barang dan lain sebagainya. Pengalaman saya Mbak, ini kasus ini kan sudah lama sekali ya. Jadi mungkin saat ini juga menurut saya ada kesulitan juga karena sudah 8 tahun. Kita tahu di kejahatan itu selama 8 tahun tuh banyak sekali, sehingga di ruang kita punya namanya tahti ya, tahanan dan barang bukti. Itu ya setahu saya memang kadang-kadang yang sudah lama setelah 5 tahun itu karena memenuhi ruangan biasanya dimusnahkan. Apalagi kasus ini kan sudah dianggap inkrah. Nah, jadi saya kira kita tidak bisa balik kepada yang ini yang masa lalu. Tadi saya juga lihat ya, apakah ada samurai menusuk dan lain sebagainya. Kan sekarang kalau kita kembali kepada masalah PK ini kan menguji daripada keputusan yang hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap gitu ya. Jadi kalau kita balik kepada masalah waktu penyidikannya, saya kira memang mungkin ini sangat sulit ya Mbak ya untuk bisa dipenuhi, apalagi kalau misalnya barang-barang bukti itu ataupun mungkin bahkan berkasnya biasanya setelah 5 tahun dimusnahkan karena memenuhi ruangan ya, memenuhi ruangan. Jadi saya kira itu Mbak. Jadi kalau menurut saya kita uji saja nanti apa yang disampaikan, nanti kita serahkan kepada keputusan hakim, karena memang untuk persyaratan PK ya harus mengajukan novum baru ya. Tadi saya lihat kan ada seolah-olah namanya yang tertinggal di ini, apakah memang ada itu pada saat itu atau tidak, kan sudah 8 tahun yang lalu. Kalau memang itu masih ada, wah saya surprise juga gitu ya Mbak ya. Oke, Bang Reza, seperti apa ini? Jelas nggak bisa kita akses untuk bukti-bukti yang 8 tahun lalu. Oke, anggaplah sekian banyak bukti yang saya sebutkan di segmen sebelumnya tidak lagi bisa diakses karena entah di mana simpannya. Tapi menurut saya ada satu bukti saintifik yang belum pernah dibuka dengan serinci-rincinya. Dan firasat saya mengatakan bukti itu ada, yaitu bukti komunikasi elektronik para tersangka dan bukti komunikasi elektronik kedua korban. Kenapa ini penting menurut saya harus dibuka? Narasinya kan adalah pembunuhan berencana yang dilakukan secara berkelompok. Niscaya orang-orang yang mau melakukan pembunuhan berencana secara berkelompok malam itu pasti melakukan komunikasi satu sama lain dengan gawai. Tinggal dibuka bukti komunikasi elektronik mereka. Ada tidak tanda-tanda sesungguhnya bahwa Peggy Setiawan selaku orang yang disebut mengotaki pembunuhan berencana oleh Polda Jabar, mengotaki, mendesain, merencanakan, menggerakkan teman-temannya untuk menghabisi kedua korban. Demikian pula almarhumah Vina dan almarhum Eki. Malam itu dalam komunikasi elektronik mereka ada tidak tanda-tanda bahwa mereka gelisah, terancam, takut, ingin menyelamatkan diri dan seterusnya. Dengan kata lain, antara siapa dengan siapa, komunikasi tentang apa, pada jam, menit, dan detik berapa, saya yakin firasat saya ini mengatakan bukti komunikasi elektronik itu ada. Kalau bisa diakses, ini merupakan novum yang luar biasa. Bukti percakapan elektronik tersebut, entahlah itu via WhatsApp atau apa ya pemirsa ya. Prof. Ibnu, itu termasuk dalam kategori bukti primer atau sekunder? Bisa tidak kemudian menambah keyakinan hakim untuk mempertimbangkan PK ini? Prof. Ibnu. Iya, itu bukti yang akurat, Pak. Jadi bukti elektronik sampai kiamat itu bukti yang sah dan mempunyai kekuatan. Makanya sejak kemarin kita sampaikan, oke lah kalau CCT bilang, pertanyaan 2016 itu teman-teman itu para terdakwa itu punya HP enggak? Masa HP kecil enggak punya, Nokia lama kan ada lah ya gitu. Itu harus ketemu itu. Itu yang akan membuka yang selama ini masih buntu, Mbak.
Dan dalam suatu pembuktian, bukti elektronik bukti yang paling kuat. Karena kalau saksi itu bisa lupa, bisa dipengaruhi, bisa takut, dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat RKUHP ke depan, bukti elektronik bukti nomor satu. Nomor satu. Makanya sekarang itu di mana-mana kalau Mbak Caca melihat bukti elektronik itu dominan itu. Orang sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Disinilah yang harus diketemukan. Satu. Yang kedua, sebetulnya dalam kasus ini, Mbak, saya melihatnya bukan karena parangnya, bukan karena senjatanya. Sebetulnya bagaimana penasihat hukum meletakkan Sakatata itu sebagai anak yang sebetulnya tidak tahu apa-apa. Peran. Karena kita bicara penyertaan. Perannya itu tahu atau tidak, ada kesengajaan atau mampu nggak, ada di tempat ada. Itu saya kira, kalau toh pembunuhan dan sebagainya itu nomor dua, tapi bagaimana peran Sakatata ini, kalau bisa dibuktikan bahwa Sakatata itu tidak ada, dan tidak mempunyai suatu itikat yang seperti Gendaki, saya kira insya Allah itu bisa menjadikan pertimbangan sendiri. Jadi bukan ranah membuktikan perbuatannya, tapi ranah membuktikan peran Sakatata yang tidak dalam suatu peristiwa yang bersangkutan. Begitu, Pak. Oke, itu yang nanti akan saya tanyakan juga kepada Bang Farhad Abbas. Kuasa hukum mencoba tidak sih untuk mengakses handphone dari Vina Eki bahkan juga para terpidana lainnya? Karena ini cukup akurat ya, alih-alih 8 bukti baru yang diajukan oleh kuasa hukum. Sesaat lagi dijawab usai jeda berikut. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, Bang Farhad. Ini kan sekarang kasusnya sudah jadi perhatian nasional. Sudah pasti ada tendensi khusus ya bahwa ini diberikan tempat juga dari masyarakat untuk melihat kasus ini supaya seadil-adilnya. Bang Farhad, bisa tidak untuk mendapatkan akses handphonenya Sakatatal dulu atau percakapan 8 tahun yang lalu, ada nggak perencanaan pembunuhan sebelum dan sesudah, seperti apa Bang Farhad? Bang Farhad? Kan yang itu kan harusnya ketika Rudian, harusnya ketika dari awal pihak kepolisian menyidik itu harusnya tugas mereka gitu. Justru itulah kelemahan dari tidak scientific crime investigasi yang dilakukan oleh mereka. Artinya mereka mengatakan bahwa telah terjadi perencanaan pembunuhan di 17 Juni sudah disebarkan semua ke seluruh SMS. Tapi tidak dijadikan bukti juga, tidak mereka lakukan ke provider atau apa untuk mengetes bukti-bukti tersebut. Bahkan 6 handphone yang jadi barang bukti itu nggak dijadikan bukti di persidangan juga dilakukan oleh mereka. Nah, belum lagi CCTV dengan alasan katanya mereka bukan ahli CCTV, CCTV-nya nggak bisa dibuka katanya gitu. Jadi jangan diserahkan kepada kita untuk pembuktian terbaliknya, karena ini kan mereka anak kampung cuma tukang-tukang pekerja-pekerja saja. Yang dari awalnya dikatakan karena eksistensi geng motor dan mereka mengatakan itu adalah anggota dari non-reker, tapi di persidangan tidak ada terbukti bahwa mereka itu ada member non-reker. Bahkan saya tanya, mereka itu nggak punya motor, menurut Sakatata itu nggak punya motor, baru aja kemarin diberi hadiah motor oleh seorang Ratu Durian dari Tasikmalaya. Jadi agak aneh, tidak menemukan geng motor di situ, tapi dianggap karena eksistensi geng motor gitu. Oke.